Peristiwa ini terjadi lebih dari 600 tahun yang lalu. Sebanyak 64 anak dikorbankan kepada dewa-dewi di kota kuno Chichen Itza. Kota itu terletak di semenanjung Yucatan pada era Maya pra-Columbus yang sekarang merupakan Meksiko bagian selatan. Ini kisah bagaimana puluhan anak tersebut mengembuskan nafas terakhir yang dimana memunculkan bayangan mengerikan bagi manusia saat ini. Namun sebuah riset paleogenetik terhadap tulang anak-anak itu memberikan informasi berharga tentang salah satu budaya paling menarik dan penuh teka-teki baru di benua Amerika itu. Dan penelitian itu pun telah dipublikasikan di jurnal Nature. Orang-orang Maya adalah masyarakat yang mendirikan bangunan dengan arsitektur yang spektakuler. Mereka juga memiliki pengetahuan mendalam tentang astronomi dan matematika. Suku Maya juga merupakan satu dari sedikit masyarakat di benua Amerika yang waktu itu telah mengembangkan sistem penulisan yang kompleks. Buktinya adalah penemuan Codex Dresden, salah satu koleksi teks hieroglif bangsa Maya pra-Columbus yang memuat beragam penghitungan astronomi. Dinamai Codex Dresden karena kitab itu diperoleh dari Perpustakaan Negara bagian Saxon Dresden pada abad ke-19. Dan diyakini bahwa salah satu pemimpin ekspedisi penaklukan Meksiko, Hernan Cortes, mengirim kodeks tersebut ke Eropa pada tahun 1519 sebagai penghormatan kepada Raja Charles I dari Spanyol. Para penjelajah yang saat itu baru tiba di semenanjung Yucatan sangat terkejut dengan ritual yang dilakukan oleh penduduk Maya pada saat itu, karena kebudayaan tersebut sulit dapat dipahami oleh masyarakat Eropa pada abad ke-16. Dalam peradaban bangsa Maya, kota suci Chichen Itza begitu menonjol. Kota ini dibangun antara tahun 800 dan 1100 Masehi. Sekarang wilayah ini terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko. Bagian utara, kota suci Chichen Itza berdiri sebuah kuil berlambang Kukulkan. Kuil itu berada sangat dekat dengan gua suci yang memiliki sebuah lubang raksasa. Lubang yang tercipta dari proses geologis itu kini berisi tulang-tulang dari lebih 200 orang. Mayoritas tulang itu milik anak-anak yang dikorbankan untuk para dewa-dewi mereka. Studi terhadap 64 jenazah di bawah umur ini membuka jendela untuk memahami mitologi Maya, hubungan genetik, pola makan, dan asal-usul setiap individu yang dikorbankan. Studi itu juga memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi konsekuensi demografis dan epidemiologis yang ditimbulkan oleh interaksi orang-orang Maya dengan para penjelajah Eropa. Sampai saat ini, suku Maya dianggap bisa mengorbankan perempuan dan laki-laki. Namun analisis paleogenomik mengungkap fakta yang bertentangan, yang mengungkapkan bahwa tulang-tulang dari 64 anak yang diteliti ternyata berasal dari anak laki-laki. Selain itu juga, ada 9 pasangan berkerabat di antara mereka. 2 di antaranya adalah kembar identik secara genetik. Temuan ini menegaskan preferensi ritual suku Maya dalam mengorbankan laki-laki dan mereka dipilih berdasarkan hubungan biologis. Kehadiran pasangan anak yang kembar identik secara genetik mencerminkan pentingnya ritual yang dilakukan anak kembar dalam budaya Maya. Dalam Popol Vuh atau kitab suci bangsa Maya, terdapat cerita tentang perjalanan dan pengorbanan 2 anak kembar di dunia bawah, sebuah tempat di bawah tanah yang dihuni oleh para dewa penyakit dan kematian. Narasi itu menceritakan bagaimana kepala salah satu dari mereka yang terpenggal menjadi ayah dari pasangan kembar kedua yang dikenal sebagai kembar pahlawan. Sosok ini menjalani siklus pengorbanan dan kebangkitan untuk mengecoh para dewa dunia bawah. Gua suci Chichen Itza dapat mewakili dunia bawah, sementara pasangan anak kembar yang dikorbankan akan membangkitkan dewa kembar. Riset terbaru ini juga mengungkap bahwa makanan utama anak-anak yang dikorbankan ini adalah jagung. Mereka juga memakan hewan darat dan juga air. Di sisi lain, temuan dari variasi pola makan mengungkap peluang fakta bahwa anak-anak itu berasal dari komunitas yang lain. Beberapa data menunjukkan sebagian dari mereka tinggal di wilayah Meksiko Tengah atau bahkan dari tempat yang lebih jauh seperti Honduras. Temuan tentang pola makan yang sangat mirip di antara anak-anak itu juga menunjukkan bahwa mereka dibesarkan dalam jaringan keluarga yang memberi cara pengasuhan yang serupa. Selain itu juga, ada fakta tentang anak-anak yang berkerabat dekat ternyata meninggal pada usia yang sama.
Temuan ini menandakan bahwa mereka mungkin dikorbankan dalam peristiwa yang sama, yaitu ritual pengorbanan yang dilakukan secara berpasangan atau kembar. Meskipun terjadi perubahan budaya dan demografi penting di wilayah ini selama 500 tahun terakhir, terdapat kesinambungan genetik antara suku Maya kuno dan suku Maya yang saat ini. Secara logis, terdapat sejumlah perbedaan besar di antara masyarakat Maya yang hidup dalam era berlainan ini. Semuanya berkaitan dengan dampak dramatis yang ditimbulkan oleh kontak dengan orang-orang Eropa. Sebelumnya, telah muncul kajian bahwa populasi Maya saat ini juga memiliki gen Eropa dan Afrika, masing-masing 7% dan 0,03%. Selain itu, perkawinan campuran yang terjadi di antara mereka bersifat asimetris, yaitu antara laki-laki asing dan perempuan pribumi. Sejarah penuh misteri Chichen Itza kini terkuak, memperlihatkan kisah-kisah tragis di balik gemerlapnya peradaban Maya. Di balik keagungan arsitektur dan kecerdasan astronomi, terdapat bayangan kelam dari korban-korban kecil yang tak bersalah. Anak-anak yang bernafas di era yang berbeda, kini hanya tersisa sebagai saksi bisu dari ritual-ritual yang menakutkan. Tulang belulang mereka berbicara, mengisahkan kegetiran hidup yang begitu singkat dan penuh pengorbanan. Dalam sunyi malam di kota kuno itu, roh-roh mereka mungkin masih berkelana, mencari jawaban atas nasib yang tak terelakkan. Mereka adalah jejak-jejak masa lalu yang terus mengingatkan kita akan harga yang dibayar demi kepercayaan dan tradisi. Betapa tragis nasib mereka, terjerat dalam lingkaran pengorbanan tanpa pernah mengenal kedamaian.